Selamat pagi saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memimpin kami hingga pada saat ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, biar Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dan kita akan bandingkan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hei kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saya akan ulangi di dalam ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Yang kedua diambil dari 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara dikasih oleh Tuhan, penulis surat Yakobus ini menekankan tentang pelaku firman. Dalam hal ini, ia menekankan di dalam ayat yang ke-8b, yaitu pelaku firman terhadap kesucian hati. Yakobus adalah rasul yang mengutamakan pengeterapan firman Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Apa sebab Yakobus justru menekankan tentang pelaku-pelaku firman daripada para pendengar? Sebab mendengar firman itu tidak cukup tanpa pengeterapan di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena memang iman tanpa perbuatan adalah nol atau mati. Apa gunanya kalau kita sebagai orang percaya atau orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan tidak mampu melakukan di dalam praktika hidupnya? Di sini Yakobus mengajarkan untuk menjadi pelaku firman dalam kesucian hati. Saudara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan kesucian hati. Yang pertama adalah hati yang tidak suci, hati yang disucikan oleh Allah, ya, melalui Yesus Kristus, yang sebenarnya adalah sejak manusia jatuh di dalam dosa, hati manusia itu tidak lagi suci, atau manusia tidak memiliki kesucian hati, yang adalah hati yang kotor, hati yang penuh dengan dosa, hawa nafsu duniawi, hati yang ingin memiliki segala sesuatu tanpa memperdulikan hal-hal yang ada di sekitarnya, baik itu manusia sesamanya,
binatang, lingkungan, dan juga semesta alam yang lain. Di dalam hati manusia selalu ada kejahatan dan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Kesenangan yang berasal dari selera manusia, namun sifatnya merusak atau selalu bersifat negatif. Hati yang tidak suci hanya akan menimbulkan hawa nafsu yang menghasilkan sengketa, pertengkaran, pembunuhan, dan lain-lain. Anda bisa membandingkan di dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Dan hati yang tidak suci ini tidak langsung menjadi bersih pada waktu orang percaya kepada Yesus Kristus. Pada waktu orang percaya Yesus, hatinya memang disucikan dan diselamatkan dari hukuman dan dosa. Percaya Yesus memperoleh keselamatan, tetapi kesucian hati harus terus-menerus disucikan oleh kebenaran firman Tuhan setiap saat kita membaca firman-Nya atau mendengarkan firman-Nya. Firman Allah berfungsi untuk menyucikan hati manusia, menyucikan kita terus-menerus dan membimbing kita di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan hal inilah yang akan nyata. Apakah orang ini benar telah disucikan oleh firman Tuhan ataukah tidak? Ada banyak orang yang percaya bertahun-tahun menjadi orang Kristen, melayani dan lain sebagainya, tetapi tidak suci hatinya. Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang suci dan mau dibimbing oleh Roh Kudus di dalam kebenaran firman Allah. Dewasa sekarang ini banyak terjadi kejahatan, pembunuhan, dan lain-lain. Semuanya bersumber dari hati yang tidak suci. Maukah kita sebagai orang percaya terus-menerus disucikan hati kita oleh Kristus? Yang kedua, hati yang tercampur oleh pengaruh-pengaruh atau keinginan duniawi merupakan permusuhan dengan Allah. Bandingkan 1 Yohanes 2, 15-17. Kita orang percaya telah dipanggil oleh Allah dari kegelapan menuju ke terang, dari kebinasaan menuju kepada hidup yang kekal. Jalan kita sudah berbeda. Kalau dulu kita jalan di jalan kebinasaan, sekarang berjalan dalam hidup yang kekal. Memang kita hidup dalam dunia ini dengan segala pengaruhnya, tetapi kita tidak boleh sampai tercampur dengan pengaruh-pengaruh yang buruk. Contoh, jika kita sedang memasak sesuatu, lalu tercampur dengan bahan yang lain, maka rasanya tidak enak dan bahkan mungkin mematikan. Nah, saudara, zaman sekarang banyak anak-anak, orang dewasa yang mungkin meninggal karena hal-hal racun di dalam makanan yang mereka nikmati. Orang percaya tidak boleh tercampur oleh keinginan duniawi tersebut. Keinginan, apa itu keinginan? Keinginan adalah sesuatu yang di luar batas wajar keperluan manusia. Jika kita sebagai orang percaya mempunyai keinginan terhadap dunia dan segala pengaruhnya melebihi dari kebutuhannya, akan membinasakan diri kita sendiri. Apa sebab? Dikatakan dunia ini sedang lenyap. Itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Dengan kata kerja, yaitu melakukan kegiatannya sedang lenyap, berarti menuju kepada kebinasaan. Jadi kita orang percaya tercampur oleh keinginan-keinginan duniawi dan tidak mengutamakan keinginan Allah akan binasa. Karena itu hati-hati, jangan sampai hati kita tercampur oleh pengaruh dunia ini. Yang ketiga, hati yang berdosa. Hati yang penuh dengan berbagai macam nafsu menghalangi doa. Ayat yang ketiga. Tuhan tidak akan memberikan jawaban apa-apa. Doa merupakan komunikasi antara kita dengan Allah. Pada saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Dan Allah akan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan dan lain-lain. Saudara, pada saat kita berkomunikasi harus bersih sehingga tidak menjadi halangan. Akibatnya
Hubungan atau persekutuan dengan Tuhan itu akan terbangun jika kita memiliki hubungan yang baik. Tetapi jika tidak, maka kita tidak akan membangun hubungan itu dengan baik. Bahkan tidak bisa membangun iman Kristiani dengan baik. Hubungan kita dengan putus karena hubungan kita dengan Allah putus karena terhalang oleh keinginan-keinginan duniawi. Jadi semuanya akan menjadi sia-sia. Yang keempat, hati janganlah menjadi tempat iblis, tetapi serahkanlah kepada Allah. Jadikan Allah raja di dalam hati kita. Banyak orang percaya yang tidak menjaga hatinya, membiarkan hatinya diisi oleh kuasa iblis, bukan kuasa Allah. Iblis itu pandai dan licik. Ia selalu mencari kesempatan untuk mempengaruhi kita. Jika kita tidak berjaga-jaga, maka akan celaka. Dan iblis tidak pandang bulu, baik tua, muda, kecil, pendeta, penginjil, majelis, jemaat, tetap harus berjaga-jaga. Karena itu di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu daripada segala kewaspadaan, karena daripada itulah muncul kehidupan. Saudara, yang kelima, hati harus dihindarkan dari kebimbangan. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu-ragu. Bimbang atau ragu-ragu dikategorikan dengan tidak percaya. Hati yang bercabang dua, tidak memiliki pandangan iman yang lurus, tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bandingkan pada waktu Petrus berjalan di atas air. Pada waktu dia tertuju kepada Allah, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi begitu dia menengok ke kiri, ke kanan, dan merasa dinginnya air dan similirnya angin, maka dia mulai goncang dan dia jatuh tenggelam. Iman kepada Yesus Kristus tidak boleh bercabang atau mendua hati, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ditambah dengan segala sesuatu. Banyak orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, tetapi ditambah dengan kepercayaan lain, sehingga terjadilah pertengkaran dan sengketa. Yang keenam, rendah hati. Kita harus memiliki kerendahan hati. Rendah hati merupakan kunci keberhasilan di hadapan Allah. Rendah hati berarti tidak menyombongkan diri, tidak dapat bertindak tegas dan keras tetapi dapat bertindak tegas dan keras terhadap dosa. Banyak konsep salah yang diterima oleh orang Kristen. Kalau rendah hati itu tidak boleh tegas. Contohnya kita bisa melihat dalam Injil Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Nabi yang besar, pembuka jalan bagi Kristus. Orang menyebutkan Elia, nabi yang besar, dihormati, disegani. Tetapi ia seorang yang rendah hati. Ia bisa saja mengambil kesempatan pada waktu bangsa Yahudi menyanjungnya. Tetapi ia berkata, aku hanya pembuka jalan. Yesuslah yang patut kamu sembah. Tetapi ia juga dapat dengan tegas menegur dosa ahli-ahli Taurat dengan sebutan ular beludak, juga dosa Herodes, walaupun ia harus membayar dengan nyawanya. Saudara, maukah kita menjadi pelaku firman dalam kesucian hati? Maukah kita menuntut kesucian hati terus-menerus supaya berkenan kepada Allah? Karena hati adalah pancaran kehidupan. Motivasi tindakan seseorang sukar diketahui, tetapi motivasi hati seseorang lebih sukar diketahui. Amsal 4:23, hati adalah pancaran kehidupan. Matius 15:18, yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Matius 12:34, yang diucapkan mulut, keluar dari hati. Mari saudara, kita menjaga hati kita, waspada terhadap hati kita, dan memberikan hati kita tertuju kepada Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, biar Engkau akan menolong setiap kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur. Amin.